Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan yang kedua kelas 8 yang berisi ciri-ciri teks berita, unsur-unsur berita, dan jenis-jenis berita. Yang pertama, ciri-ciri dari teks berita. 1. Faktual atau nyata. Berita harus ditulis berdasarkan sesuatu kenyataan dan tidak bersifat khayal atau rekayasa. Yang kedua, aktual atau hangat atau kekinian, yakni isi berita berupa peristiwa yang sedang hangat atau ramai menjadi topik pembicaraan atau up to date. Yang ketiga, berita harus menarik. Berita adalah fakta yang menarik pembaca untuk membaca dan mengikuti isinya. Yang keempat, teks berita harus jelas dan mudah dipahami, yakni menggunakan kata-kata yang lugas, kalimat yang efektif dan jelas sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Yang kelima, seimbang. Berita tidak boleh memihak kepada siapapun. Yang keenam, lengkap. Artinya, berita harus lengkap memenuhi kelengkapan unsur 5W dan 1H, serta harus memenuhi unsur atau struktur dari berita tersebut. Dan yang ketujuh, sistematif. Dalam penyajiannya dilakukan secara sistematis atau urut dan runtut. Yang selanjutnya, unsur-unsur berita. Yang pertama, what atau apa, berisi tentang apa-apa yang diberitakan. Yang kedua, who atau siapa, adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga, di mana tersebut berisi di mana tempat peristiwa yang akan diberitakan terjadi. Yang keempat, when atau kapan, berisi tentang kapan peristiwa yang diberitakan terjadi. Yang kelima adalah mengapa atau why, mengapa peristiwa yang diberitakan itu terjadi. Yang keenam, who atau bagaimana peristiwa yang diberitakan itu terjadi. Jadi ini berisi tentang runtutan peristiwanya. Keenam, pernyataan tersebut merupakan cara cepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita tersebut dapat disingkat dengan adiksimba untuk memudahkan dalam mengingatnya: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang selanjutnya, jenis-jenis berita. Ada beberapa jenis berita berdasarkan pengulangannya. Di sini akan kita jabarkan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan masalah yang dikandungnya. Berita dibedakan menjadi berita ekonomi, hukum, olahraga, kriminal, politik, iptek, agama, lingkungan, pertanian, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdasarkan tempat terjadinya peristiwa, yakni berita dibedakan menjadi 2, berita dalam negeri dan berita luar negeri. Yang ketiga, berdasarkan daya pengaruhnya. Berita dibedakan menjadi berita lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang keempat, berdasarkan sumber berita. Berita dibedakan menjadi berita peristiwa dan berita pendapat. Oke, yang selanjutnya adalah teks berita yang digunakan untuk mengerjakan tugas portofolio nomor 2. Boleh dibaca sendiri yang judulnya soal bocor, apakah UN diulang lagi? Materi untuk pertemuan kedua kali ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.